Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua pemirsa channel si Tomcat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam video kali ini. Kita akan belajar bersama tentang cara membuat alat ukur nilai induktor atau induktan meter. Ini tadi saya sudah bikin skematiknya. Jadi skemanya seperti ini. Dari skema ini planningnya adalah Arduino akan memberikan pulsa dari sisi in ini dalam beberapa mili atau mikrosecond, pulsa high, lalu dialog lagi, sehingga memicu L atau induktor yang tidak diketahui ini beresonansi dengan kapasitor yang paralel ini. Nah, sinyal resonansi ini akan di compare dengan 0 volt atau ground, dan outputnya dikuatkan dengan pull up resistor supaya bisa ditangkap oleh Arduino kembali. Seberapa panjang, berapa lama time atau periodnya sehingga frekuensi bisa diketahui, dan nilai L juga bisa diketahui. Sebagaimana kita ketahui bahwa rumus frekuensi di sini adalah F sama dengan 1/2pi akar LC. Jadi kalau disederhanakan, ini dipangkat berarti ini dipangkat ini dikosong, berarti F kuadrat sama dengan 1/4 pi kuadrat LC, sehingga nilai L sama dengan 1/4 pi kuadrat F kuadrat C. Nilai L yang di sini ini akan diterapkan di Arduino untuk menentukan induktan meternya itu. Oke, langsung saja kita. Sebelumnya kami informasikan IC op-amp yang kita pakai adalah jenis komparator ya, LM393. Di sini ada 2 gerbang, cuman nanti kita pakai 1 karena memang butuh satu gerbang. Langsung saja kita praktekkan di breadboard. Sel di sini saya pasang di sini ya. VCC ada di pin 8. Lalu groundnya ada di pin nomor 4. Input inverting pin nomor 2 juga dapat ground.
Terus di sini ada kapasitor 2 buah. Saya pasang di sini. Pin nomor 3 dapat kapasitor paralel. Ya, seperti ini. Lalu dapat paralel dengan C juga. Terus ini dapat ground. Ya, begini ground. Ini C-nya berarti posisi ini. Kaki sebelahnya dapat ground. Ya, begini. Saya double ya, dipakai 2 baris. Jadi baris ini sama baris yang kedua bisa dipakai nanti. Selanjutnya ada dioda. Ini induktor yang akan kita uji nanti, bermacam-macam. Ini yang 10 kilo 190. Jadi pin input, pin 2 dan pin 3 udah selesai. Kapasitor dan induktor sudah. Outputnya adalah
dapat VCC kurang panjang ya. Outputnya ada pull up resistor, ini nomor 1 ya. Ya sudah. Selanjutnya saya ingin pasang ini di sini. Ini dapat VCC, dapat ground, ini groundnya dapat ini ground. VCC, di sini saya settingkan ke 13 input. Output dari op-amp saya masukkan ke pin nomor 7 sesuai program ya tentunya. Ini SCL A5, dapat A5 ya SCL nya. Ini SDA dapat A4. Ya, gini. Lima volt.
sudah cukup ya. Langsung kita uji untuk pengukuran indukan meter. Oke, saya uji. LCD nyala. Kita uji dengan L yang paling kecil ini. 330 ini 33 microhenry. Ya sudah. Ini bukan di sini. Ini di pin 1 sini. Nah. Ini sudah terbaca ya. Tiga 32,8. Berarti jika ini adalah presisi 33 microhenry beneran, berarti selisih pengukuran adalah 0,2. 0,2 berarti toleransi nggak sampai 1% ini. Cukup presisi ya. Kita uji dengan jenis induktor yang sama, cuman dengan nilai yang jauh lebih tinggi. 221 berarti 220 microhenry. Terbaca 226 microhenry, selisih 6 microhenry. Berarti sekitar toleransi 3% ya. 1%, 3%. Yang ini adalah induktor toroid. Ini kalau dari packingnya 470 microhenry. Saya uji. Ini 492 berarti selisih 22 microhenry. Ini berarti selisihnya 22 microhenry. Berarti toleransi adalah, kalau dia 1% 4, 10% 49, 5% 20, 24, sekitar 24. Berarti ini toleransi sekitar 5% ya. Semakin lebar ini presisi, lebih lebar. Saya coba yang ini aksial. Kalau dari warnanya kuning biru cok 470 sama ya dengan ini. Cuman ini jenis aksial. Saya ukur. Mestinya begini ya kayaknya.
Ini jauh, kalau dari toleransinya perak ini 10%. 10% aja masih 40, masih kurang 30. Berarti ini kalau berdasarkan hasil ukur ini ya. Nah, kalau 430 itu masuk berarti. 431 ini masuk 10%. 430 plus 10% dari 400, 40, 470. Nah, ini kalau ini benar. Berarti ini bisa jadi ini juga akurat karena toleransinya 10%. Karena kondisi rangkaian yang di breadboard ini kurang ideal, karena ini bermain dengan frekuensi tinggi ya, cukup tinggi. Jadi mestinya jalur PCB nanti misalkan dibuat itu harus terisolasi dan jaraknya serapat mungkin, sehingga frekuensi itu bisa dengan lancar bergulir dalam sistem rangkaian itu. Nah, kalau begini bagus ya, 10% tadi. Nah, kalau begini ini bagus ya. Ini kalau dicabut dia berhenti. Oke, selanjutnya adalah induktor yang saya kurang tahu ini kemungkinan dapat dari induktornya lampu LED ya. Saya coba di sini. Nilainya 400 ya. Memang 400 ya. Nggak membaca dia. Memang 400 mikrohenry, 400 watt. Hampir sama dengan ini ya. Cuman saya nggak tahu referensi nilainya dari berapa nilainya, saya kurang paham ini. Karena memang saya nggak tahu sumber aslinya. Oke, sampai di sini bisa kita simpulkan. Menurut alat ukur ini yang di breadboard ini, berarti induktor yang paling presisi adalah yang berjenis ini, yang feritnya berbentuk tabung ini 3% ke bawah. Bisa jadi referensi dari pabriknya adalah 1% toleransinya. Yang kedua adalah ini toroid, yang ini juga presisi sebenarnya 10% karena ini. Jadi demikian kira-kira sedikit tentang alat ukur induktan meter ini. Semoga memberikan pencerahan dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.